Apa jadinya kalau seorang pemimpin dunia yang dikenal keras tiba-tiba memilih untuk melunak? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Amerika saat ini yang selama ini jumawa dipaksa untuk merendah ke Tiongkok? Apakah ini tanda kekalahan ekonomi atau manuver licik yang disusun diam-diam? Di video kali ini kita akan membongkar dengan detail bagaimana perang dagang Amerika-Tiongkok berbalik arah, mengapa kebijakan keras Trump justru menghantam rakyatnya sendiri, dan siapa pihak yang paling diuntungkan dari semua kekacauan ini. Sobat cerdas, video ini penuh dengan fakta penting yang bisa membuka mata Anda tentang dunia yang sebenarnya. Pastikan tonton sampai akhir dan jangan lupa like video ini sekarang juga agar lebih banyak orang yang bisa tercerahkan. Apa yang terjadi ketika kebijakan ekonomi gagal total? Rakyat menderita dan seorang pemimpin yang dulu begitu keras tiba-tiba melunak. Inilah kisah di balik perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Dari tarif tinggi yang memukul daya beli warga hingga manuver politik yang berubah drastis. Perang dagang yang dipicu oleh Donald Trump awalnya disambut sebagai langkah heroik untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun realitas ekonomi tidak sejalan dengan narasi politik yang dibangun. Pada puncaknya, tarif hingga 245% terhadap produk Tiongkok justru menghantam keras rakyat Amerika sendiri. Kini sikap keras Trump mulai melunak menjadi nada diplomatis, sebuah perubahan besar yang dipicu oleh tekanan domestik dan global. Survei nasional menunjukkan hanya 37% warga Amerika Serikat yang mendukung agenda ekonomi Trump, turun drastis dari 42% saat masa pelantikannya. Inflasi tinggi, ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat Amerika merasakan pahitnya harga barang impor yang melonjak. Tidak hanya itu, pasar obligasi pemerintah mengalami penjualan besar-besaran akibat ketegangan perdagangan. Kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Amerika mulai goyah dan Trump tampaknya sadar konfrontasi total dengan Tiongkok bukanlah jalan keluar. Di tengah tekanan besar ini, Trump membuka pintu negosiasi dengan Beijing meski tetap dengan syarat tertentu. Sikap ini tercemin dari pernyataan Scott Bess, Menteri Keuangan Amerika Serikat, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati dalam hubungan perdagangan internasional. Bahkan Amerika Serikat mulai menawarkan kerjasama dengan catatan Tiongkok harus mengurangi ketergantungan ekspornya dan memperkuat ekonominya sendiri. Namun sobat cerdas, pertanyaan mendasar tetap menggantung. Apakah perubahan sikap ini benar-benar untuk rakyat atau hanya untuk menyelamatkan reputasi ekonomi Trump? Di sisi lain, Tiongkok tidak tinggal diam. Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, menegaskan bahwa tarif sepihak Amerika telah mengganggu kerjasama ekonomi normal. Tiongkok bersikukuh tidak akan bernegosiasi sebelum semua tarif dicabut. Sebagai langkah balasan, Tiongkok menerbitkan versi baru daftar negatif. Mereka membuka peluang besar untuk investor asing di sektor teknologi, telekomunikasi, hingga farmasi. Tiongkok berusaha mempercepat transformasi ekonominya, beralih dari ketergantungan ekspor ke pertumbuhan berbasis konsumsi domestik. Mereka memperkuat posisi global tanpa tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Sementara para politisi adu kekuatan, siapa yang menjadi korban sebenarnya? Tentu saja rakyat Amerika Serikat. Harga barang impor melonjak, inflasi menggila, daya beli anjlok drastis. Alih-alih melindungi industri, perang dagang malah menghancurkan bisnis lokal, memaksa beberapa perusahaan memindahkan produksi ke negara lain. Parahnya lagi, hubungan diplomatik Amerika dengan Tiongkok memburuk, terjebak dalam siklus balas dendam tarif. Sebuah bukti nyata bahwa kebijakan konfrontatif justru menghancurkan stabilitas. Sobat cerdas, perang dagang ini mengajarkan kita satu hal penting. Di era globalisasi, kolaborasi jauh lebih berharga dibandingkan permusuhan. Sobat cerdas, inilah realita yang terjadi di balik gemerlap politik dunia. Amerika Serikat, negara adidaya, akhirnya melunak. Tiongkok yang dulu dianggap lawan, kini berdiri kuat tanpa tunduk. Pertanyaannya, apakah Trump dan Tiongkok mampu menemukan jalan damai, ataukah dunia akan terus diguncang oleh perang dagang dengan konsekuensi yang jauh lebih berat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.